Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun sereh anu ngajawab salam karek sawareh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu sunnah, al-jawabu wajib maratan saniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anu ngajawab salam dipanjangkeun umurna, dimudahkan rezekina, disehatkan badana, dohir sareng batina, amin ya robbal. Ieu bade ngangge bahasa Sunda tanapi bahasa naon? Bu, ai apa teh bahasa Sundana naon? Apa? Bahasa Sundana naon? Mata entong tegang deui lang bahasa Indonesia we. Sehat sadayana. Entos sarapan teu acan? Teu acan anu kadua kali. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآية. وقال أيضا سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال أيضا إذا مررت برياض الجنة فارتأوا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم qala majalisul ilmi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita panjatkan setinggi-tingginya. Tidak ada zat yang paling agung yaitu Allah Jalala, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat serta salam kita curahkan kepada panutan kita, Nabi kita, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada ahli keluarganya,
kepada para tabi'ut tabi'innya, sehingga kita semua digolongkan bersama orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Bu, temanya apa? Temanya pasutri katanya. Pasutri. Ini kajian ceramah, tausiah, terus kultum, jadi campur. Kenapa campur? Karena kita mau menyambut bulan suci Ramadan. Sholawatan dulu enggak? Boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Yang bawa mic boleh. Sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil. Datang ke sini kita harapannya mendapatkan syafaatnya dari baginda Nabi besar Muhammad. Jadi judul kita ini judul pertemuan pasangan suami istri. Pasangan suami istri. Ada yang nggak bawa istrinya, angkat tangan. Ada yang nggak bawa suaminya, angkat tangan. Alhamdulillah. Maka ini diantara syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak bawa, walaupun bawa, ini tanda rasa syukur kita kepada Allah. Maka di dalam anggota tubuh kita ada anggota yang namanya hati, Pak. Hati. Tapi kayaknya belum kenal nih, kenalan dulu deh. Tadi udah bersorak-sorak luar biasa. Ada yel-yelnya katanya. Mana pecinta istri? Kan begitu. Saya gitu dong. Di mana? Di aula kan gitu. Takbir, Allahu Akbar. Kalau cinta istri, hatiku bersinar. Betul? Ini para ibu-ibu harus diberikan terapi.
Mana pecinta istri? Di sini. Maka kalau tidak cinta istri, maka hati akan buram. Akan buram. Kalau cinta istri akan bersinar. Wajahnya bersinar, hatinya apalagi memancar ke langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan ayat tadi. Tidak terasa yang kami hormati Abah Saiful Yaman. Kebetulan beliau dari Yaman juga. Tadi saya berbincang-bincang panjang lebar kali bagi kurang tambah sama dengan. Beliau ini luar biasa, maka kita dorong, kita dukung supaya betul sesuai dengan mana? Jannati baiti jannati, benar. Rumahku adalah surgaku, surgaku adalah rumahku. Jangan sampai piring layang, gelas ngelayang, sendok asup karena bibir gitu. Ya, ada nasinya maksudnya. Yang kami hormati Bapak Yudi serta keluarganya, yang kami hormati bapak-bapak yang tentunya Bapak Dedi yang udah kenal ya, Masya Allah, Insya Allah kenalan. Habis ini panjang lebar. Yang tentunya kita doakan selalu sehat selalu. Panjang umur, rezekinya dimudahkan. Tentunya Ibu Tati, Ketua Majelis Pasutri. Ibu Saiful, jadi saya belum kenal nih. Ibu Yudi itu aja, jadi belum. Juga tak lupa kekasih saya ada di depan saya. Ini ujian buat saya. Kalau tidak ada kekasih saya nggak semangat ke sini. Motivasi buat saya dan buat semua. Maka saya bersyukur sekali ketemu dengan Abah Saiful Yamani. Tentunya bapak-bapak yang belum saya sebut satu persatu mungkin mohon maaf. Insya Allah setelah ini boleh kenalan gitu kan. Ibu-ibu pun sama, Bu. Ini lanjut apa terus? Lanjut dan terus sama. Jadi ngaji itu singkat, padat, pulangnya membawa berkat saja sih Ibu. Berkah ilmu manfaat. Jadi luar biasa. Yang kami hormati ibu-ibu juga Dewan DKM Masjid Hayatul Hasanah yang sudah mengizinkan ini aula dipakai untuk majelis ilmu tentunya. Mudah-mudahan kita semua di dunia kumpul, di akhirat pun kumpul, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu cinta nggak si bapak? Biasa manggilnya ebeb atau sayang? Atau abah? Tergantung. AA. Padahal umurnya udah 70-60, panggilnya AA. Masih ngorak. Masih muda, alhamdulillah. Kenapa kita sibukkan dengan pikir? Di dunia kita hidup sementara. Yang tentunya perjalanan di dunia ini akan menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di rumah menjadi surgaku. Di luar rumah pun sama menjadi surgaku. Kata si ibu tadi, Ibu Saiful, gak ngizinin saya. Tapi kalau sudah, enggak begitu. Kita semua bagaimana harapannya? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ini sejarahnya jelas dalam surat Yasin.
ayat 36 kalau nggak salah. Jadi setiap insan dipasang-pasangkan. Ada laki-laki, ada perempuan. Maka konsekuensinya adalah kita ini harus sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah itu bukan hanya pengantin baru saja. Pengantin bari pun, lama pun harus sakinah, mawaddah, warahmah. Pak, mau sakinah, mawaddah, warahmah? Mau Pak. Entong we disalahkeun we, nu bener ge disalahkeun wae gitu. Urang ngadoa ka Gusti Allah supaya urang teh dijadikeun, campur Pak bahasa Sunda, supaya kita dijadikan orang yang soleh walaupun insan manusia tempatnya salah dan lupa ngabantu pekerjaan rumah tangga, padahal kawajibana dina kita pikir kewajiban laki. Bu tong daek cenah ngepel tong daek. Asa dibelaan si ibu mah. Tong daek Bu, nyebokan budak tong daek. Eta mah kewajiban suami. Nyapu, ngumah piring, nyusuhan, eta kewajiban. Nyuci kewajiban suami. Masya Allah, asa dibelaan si ibu. Si bapak kasudutkeun moal. Aya kewajiban si ibu. Kewajiban naon? Ada 2 kewajiban kita. Yang pertama yaitu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua adalah kita taat kepada suami. Ibu-ibu taat tidak? Alhamdulillah pada taat. Pak tuh Pak, kalem ya Pak. Taat Pak. Iya mah. Si bapak geus mah bener disalahkeun terus, salah we nepi ka ceking awakna. Naudzubillah min sarehat sadayana. Amin ya rabbal alamin. Bu, aya Bu. Alhamdulillah. Tuh aya Pak, tenang we Pak. Semua kewajibannya adalah suami, akan tetapi tadi ada 2 kewajiban seorang istri, yaitu taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan taat kepada suami. Suami yang seperti apa? Suami itu Pak, harus selalu kita ini membantu istrinya. Ya Pak, si bapak we cenah asa dibelaan si ibu. Nyuci piring ku bapak, nyeusehan ku bapak. Naon deui Bu? Ngibakan ku bapak. Judulnya. Tapi engkin ya, aya nu kadua geus. Nyapu ku bapak. Ku bapak wae cenah. Milarian artos namoha ngabebankeun ka istri gitu. Bapak. Jadi nafkah dohir dan batin itu adalah jatuhnya kepada suami. Keun belaannya heula Pak, kayak geus di luhur mah geus jelek gitu. Jadi yang pertama yaitu taat kepada Allah. Allah. Tentunya taat kepada Allah melalui yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu seorang nabi Pak, seorang nabi pemimpin dunia, nabinya para nabi, yaitu kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu selalu membantu istrinya. Istrinya ngepel, entong ku mamah, ku abi we, osok gitu Bu, osok gitu, tara. Urang doakeun.
Nyuci piring sama Nabi pun sama Nabi sebetulnya. Tapi karena ini Nabi yang agung, manusia yang luar biasa, sepertinya kelihatan yang biasa-biasa saja. Tentunya kita harus meneruskan perjuangannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu selalu membantu istrinya ketika lelah, ketika capek. Maka panggilannya apa? Ya Humaira. Ai ibu osok tara dipanggil ya Humaira. Bunga yang lembut, yang wangi, sayang gitu. Beb, Pak, sok manggil ibu naon? Cantik, tak kudu kitu atuh. Kudu kitu, cantik. Jadi kita jangan tanggung-tanggung kalau ngomong ke si ibu teh. Walaupun berat rasanya. Ya Mi ya, ini ada si Umi di depan saya. Kekasih saya. Bapak punya istri ujian buat bapak. Ibu punya suami ujian buat ibu. Kenapa? Karena sudah jelas Quran dan hadisnya. Ya, kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin yang sebetulnya pemimpin adalah Nabi kita. Dituruskan oleh umatnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebaik-baiknya umat yaitu umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya kita ketahui Nabi itu 25 Nabi, mulai Nabi Adam alaihi salam sampai yang terakhir Nabi kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dicontohkan di dalam Quran dan hadisnya. Maka kita harus menunaikan itu semua hak-haknya. Hak suami harus menafkahi semampunya, harus mampu. Amin ya robbal alamin. Bu, garing basuhan atau si bapak ucai kopi gitu, ucai teh masuk gitu bu, si bapak wih damel tos disiapkan cai na gitu. Cai naon entong cai we cai kocok. Ke malah tibalik untuk taat ke Allah jeung Rasul. Jadi doraka. Bapak oge sami, ya Allah. Orang kedah sami-sami perhatian. Perhatiannya tadi ya Humaira, Nabi itu begitu. Orang latihan walaupun berat ya kadang-kadang, betul Pak? Moal berat Pak. Sayangku cantik kan gitu. Masya Allah. Indah di dalam Islam itu. Karena Allah ciptakan manusia itu berpasang-pasangan, termasuk Nabi Adam alaihissalam beserta Siti Hawa. Maka kita hidup di dunia itu ujian. Yang enak ujian, yang tidak enak ujian. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, semuanya mati. Ibu-ibu bakal tong ayeuna bu. Ustad moal ayeuna gitu Pak. Urang doakeun sadayana dipanjangkan umurna. Betul barokah. Anu kedua, Masya Allah, perkumpulan urang sadayana teh yaitu kita duduk di majelis ilmu, majelis yang mana Allah Subhanahu wa taala agungkan.
majelis ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza marartu bi riyadil jannah farta'u qalu ya Rasulullah." Maka sahabat belum paham. Ketika Rasulullah menyampaikan, "Duduklah di taman-taman surga, wahai sahabatku." Maka sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah, apa itu duduk di taman-taman surga?" Maka Nabi menjawab, "Qala majalisul ilmi." Yaitu duduk di majelis ilmu. Kita ini di sini mudah-mudahan termasuk digolongkan orang-orang yang menuntut ilmu. Jelas bertepatan di bulan Sa'ban ini kita termasuk diberikan hidayah, taufiknya, inayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi ayat ilmuna. Pasutri itu ada ilmunya. Ilmu praktek. Ilmu itu ada 3. Ada ilmu kitab, ada ilmu rasa, ada ilmu perasaan. Jadi yang kadang-kadang kita lupa dengan ilmu kehidupan. Nabi menyontohkan kepada kita selalu kita ini harus taat kepada Allah dan Rasulnya melalui di dalam rumah tangga. Kalau memang kita ada kerikil-kerikil, itu adalah sebuah ujian buat kita. Menguatkan iman kita kepada Allah. Yang enak itu diuji, kadang-kadang terlena dengan keenakannya. Yang tidak enak diuji pula tidak enak. Sehingga apa, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dagang, ya Allah sing diramekeun dagangna, amin. Yang kerja mudah-mudahan sing disehatkeun dohir sareng batina, amin. Bu, lanjut. Sok anu aya cai opi di opi. Aing ngaos mah kitu. Benten sareng tepan, sareng salat. Bertepatan di bulan Sya'ban ieu urang ngabahas tentang bulan Rajab sareng bulan Sya'ban nyambut bulan Ramadan. Intina naon? Urang saling maaf memaafkan, betul? Ini tinggal beberapa hari lagi kita bulan Ramadan, Pak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Semuanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ini pada bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa kita sholawatan? Di antara kita sholawatan, kita cinta kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad. Doa kalau tidak ada sholawat, Pak, itu tidak tembus ke langit.
Makanya kalau kita perhatikan doa nih Bu. Bu. Osok ngadoa tara. Aya nu tara, aya nu osok. Tara teh belang betong maksudnya. Jadi doa itu kita awali dengan sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina. Supaya apa? Menyambungkan wasilah kita supaya disampaikan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita banyak hajat. Ini Abah Saiful banyak hajat, pengen majelis pas sutri ini terus langgeng sampai jannah. Amin. Amin ya Rabbal. Baru kemarin katanya pas sutri lagi. Hari Minggu ini pun pas sutri lagi. Coba kira-kira kalau ngaji ada kopi, ada cemilannya enak tidak? Enak sekali. Coba kalau ada kopi, ada cemilan sendirian, itu kira-kira enak gak? Enak. Enak doang, jadi kurang. Lah alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua berseri bahagia merasakan sakinah. Sakinah itu adalah ketenangan jiwa. Jiwa kita ketika ngaji nggak ada yang gelisah, betul? Bu, ada yang butak-gitak ketika ngaji? Wah, ya. Fokus ngaji, mendengarkan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pahalanya luar biasa, sangat besar. Kadang-kadang kita mau berangkat ngaji saja, ada aja ujiannya, betul? Tikait ya, karena paku. Gimana? Yang ngomong tikait karena paku. Mau berangkat ngaji, kadang-kadang ada yang ngiket. Ngiketnya apa? Malas. Malas. Maka singkirkanlah yang malas-malas ini. Penyakit yang luar biasa adalah malas yang ada di dalam diri kita. Maka dengan perkumpulan kita, pasangan suami istri ini, dari kita ini membentuk kepemimpinan yang nanti di dunia terus dipimpin oleh suaminya, di akhirat pun dipimpin oleh suaminya. Amin ya Rabbal. Mau ibu jadi jadi ratunya? Ibu hoyong jadi ratu? Pak, diratukeun atuh. Lamun manggil teh sayang, beb, cantik. Gara-gara ente disadiakeun cai teh meuni jabandut. Ya. Kunaon? Teu aya nanaon. Teu nyaho mah nyeuseun can, umah piring can ya. Oh nyantos tuh ku bapak. Tuh nu soleh mah kitu. Matak ibu kudu doakeun si bapak teh kudu jadi jalmi anu soleh. Kan hiji taat heula ka Allah jeung Rasulna, engke nu kadua dibahas. Tenang we pantang. Urang kalhurkeun heula. Luhur, gejretkeun, entong digejretkeun. Jadi ternyata di dalam membangun rumah tangga itu harus sayang dong. Kalau udah sayang maka akan saling. Kehormatan seorang suami ada di istri. Kalau suaminya soleh maka akan terjaga kehormatan di dalam keluarga. Pak, ngumbah piring pak. Nu nyarios ge osok ngumbah piring gitu. Osok nyeusehan osok. Ya Allah. Jadi ilmuna ilmu pondok teh nih. Entong hoyong we terlena dengan geus aya nu nyeusehan cek si bapak teh geus we entong cenah. Padahal itu kewajiban seorang suami. Maka yang kedua tidak lupa pak. Urang belaan si bapak. Tadi ngabelaan si ibu. Asal dibelaan. Nu kaduanya eta harus taat berbakti kepada suami. Kalau sudah nikah. Kalau belum nikah masih punya orang tuanya gitu.
Asal dibelaan si bapak ya. Apa? Dibelaan, Bah? Alhamdulillah. Si Umi nya sama kan sayang, saling menyempurnakan. Dan di dunia ini tidak ada yang sempurna kecuali Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pengen kita cari yang sempurna tidak ada. Maka kita lihatlah kelebihan suami kita. Jangan melihat kekurangan. Meni barang gawe teh lelet, gitu kan? Keur lelet dijongklokeun di asup kana comeran. Naudzubillah min. Moal insyaallah ibu-ibu di dieu mah salolehah. Amin. Taat ka Allah jeung Rasul. Lamun ini sudah ada, rarasaan teh campuran Pak deh. Kalau ini sudah ada, taat kepada Allah dan Rasulnya itu udah otomatis akan suami ini soleh. Cek saha. Cek si ibu. Akan otomatis kalau si bapak soleh, istri pun akan soleh. Maka peringatannya adalah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayat. Salat termasuk nu nyarios salat teh kadang-kadang sok di masjid. Ya ai salat mah kudu di masjid, Bapak. Ieu mah ngingetan ka si Bapak ya, nu tara di masjid gitu. Insyaallah bapak-bapak sok di masjid sadayana. Dorong Bu, dorong, tong dibenyeng. Bade ka mana, A? Nek ka masjid, Bu. Ieu can beres. Jadi isi ka masjid. Naon? Tuh mampet tuh. Tempat cuci piring. Nya. Jadi tangguhkanlah dulu perkara dunia kalau sudah masuk waktunya siapapun. Baik si ibu ataupun si bapak. Kita latihan meniru apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akan mendapatkan apa? Sakinah. Si bapakna sabar, si ibuna walaupun bibirnya seueur, tong we disareoskeun dua mah. Jadi nu matak ngahampura si ibu nyaeta bibir anu hanap. Coba nu luhur mah sok nyieun dosa wae. Ai si bapa huluna botak. Barang gawe tara beres, sok kitu-kitu coba. Ai si bapa itu budak can dikukumaha can dihudangkeun. Tanpa kita sadari ternyata harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bu, lanjut. Sebenarnya saya mau ngisi Pak Sutri ini, aduh Masya Allah, udah gelisah aja. Walaupun dikasih tahu 1 bulan yang lalu. Apa ya? Soalnya agak gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Ternyata membentuk kehidupan di dalam rumah tangga itu tidak mudah. Perlu dengan kita ini ilmu yang mateng. Kadang-kadang si bapak ya ada. Kalau di luar itu kayak singa. Ketika di dalam rumah kayak kucing meong. Ada juga sebaliknya. Si bapak kalau di luar kayak meong-meong, ketika di dalam rumah kayak macan. Nah ini juga tidak ideal. Yang ideal itu yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW melalui para sahabatnya. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, yang tentunya di dalam Al-Quran sudah disebutkan. Kalau kita ingin punya anak yang soleh, kita meniru Nabi kita Nabi
Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi Ismail. Bu, lanjut ngaji itu harus memahamkan katanya. Ini sudah paham belum? Kalau sudah paham udah. Maka yang ketiga, Masya Allah, sholat ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Menentukan kehidupan kita adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka seterusnya akan baik. Terutama yang bicara ini, khususnya buat yang bicara, sholatnya biar di masjid terus. Bapak-bapak, kalau sholat di masjid apa di rumah? Bu? Di masjid. Di masjid, alhamdulillah. Maka ini termasuk keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah rajin ibadah, Masya Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Di antara seseorang dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir adalah memakmurkan masjid-masjid Allah. Pertanyaannya, si bapak osok ke masjid? Osok, alhamdulillah. Yang belum, harus segera ke masjid. Kalau di rumah nanti banyak alasan. Ujiannya kalau subuh lihat selimut, kasur empuk, bantal empuk, jadi alasan pargel tea. Abi mak tadi tos damel dengan kambuh kolesterolna, naudzubillah. Darah tinggina, darah rendahna, sok seueur nu dibahas teh. Padahal mah kita berangkat ke masjid itu adalah akan menyembuhkan dohir batin kita. Matak si ibu harus ngadorong bapak-bapaknya ke masjid supaya tambah rajin, sehingga memancarkan cahaya-cahayanya di dalam wajah, memancarkan cahaya di wajahnya. Ai si bapak burem osok ka masjid tara, alhamdulillah ka masjid mah getol paling hareup. Tahajud ge gugahna jam 2. Salat subuhna kaberangan 6:30. Masya Allah. Getol salat tahajudnya, salat subuh entong nek itu mah. Bu, osok tahajud tara bu. Alhamdulillah, kudu tahajud atuh bu. Untuk terkejut wae. Mesi bapana bunga. Ya Allah. Istri orang teh solehah. Ya Allah. Geus teu kudu dinasehatan. Entong Pak ceramah di depan istri kita mau. Tadi disemprot karena mulut seorang istri itu banyak ngahampurana ku mulut nu hanap. Matak mulut luhur mah nyieun dosa wae sing sasaha wae ge baik si ibu ataupun si bapak. Emang aya si ibu mun cerik paling si bapak kikituan cerik teh ai si ibu mah tambah ngaberwahan. Jadi dibuka. Kudu cerik di peuting tahajud. Bangun jam 2, jam 3 minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diamalkan ayat tadi, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ceritanya begini, Pak. Si bapak mah mending kasih ibu cerita. Bu, lamun nanya kasih bapak kumaha? Pak atau AA? Pak, garing kan? Mending kasih ibu. Bu. Nah, perjalanan saya ketemu si Umi itu dari ayat subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Surat Yasin ayat 36. Alhamdulillah Allah jodohkan saya dengan si Umi. Si ebeb saya nih depan. Tahu nggak ibu?
Kekasih saya, Pak, di depan. Ini yang selalu mendukung saya, mensupport saya, memberikan semangat saya. Kadang-kadang walaupun tijalikeh gitu. Maka tentunya kita semua harapannya menjadi keluarga yang terus surgaku adalah rumahku, rumahku adalah surga. Konsekuen dalam kehidupannya apa? Membentuk iman ketika ada ujian, ketika ada masalah. Bukan mencopot dari atau menghindar dari masalah, kabur dari urusan. Kita hidup di dunia itu sementara. Tadi sudah kita sebutkan, yang biasa tahu mah dunia sementara. Mungkin ibu-ibu suka lihat tuh. Itu bagian dari kawan saya, Ustadz Dery Sulaiman. Itu kawan dakwah. Kawan dakwah walaupun beda level. Kalau beliau itu tidak mondok, hijrah dari seorang band vokalis, kemudian dia belajar agama. Terus kita ini juga sama, bapak-bapak, ibu-ibu, harus terus belajar ilmu. Kalau belajar ilmu itu dari cenger oa-oa, seorang bayi sampai masuk liang kubur. Hoyong kuburannya menjadi taman-taman surga. Hoyong orang istiqomah menuntut ilmu. Ini perjuangannya luar biasa. Ada yang dari Jatiluhur, ada yang dari Munjul, ada yang dari Cempaka, ada yang dari Garut, ada yang dari Ciamis, ada yang dari Jawa Tengah, ada Tegal, ada Jogja, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Purwakarta. Apa sih harapannya? Kita menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan mana tadi? Oh, di sini di HP. Niti nata rumah tangga menuju surga. Wih, luar biasa. Judulnya luar biasa. Maka ketika kita punya masalah, jangan hiraukan masalah kita. Jangan hiraukan masalah kita. Abaikan masalah kita. Fokus kepada Allah, supaya Allah selesaikan urusan-urusan kita. Amin ya rabbal. Tapi tetap bukan hanya kita ini doa budak mewek doa. Doa memang, tapi kita sikapi dengan baik. Kita lakukan dengan kehidupan kita yang spesifik kehidupan kita. Jangan sampai kita ini melalaikan di dalam kehidupan berkeluarga. Maka yang keempat adalah bertepatan masih di bulan Sya'ban ini, kita berdoa kepada Allah. Kita sudah diberikan umur yang panjang, sudah merasakan bulan Rajab, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga disampaikan pada bulan Sya'ban ini. Dan harapannya kita juga mudah-mudahan kita disampaikan di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal. Di bulan Ramadan nanti bulan penuh ampunan seluruh umat manusia, yaitu yang Islam, yang beriman kepada Allah, itu menghidupkan masjid-masjidnya, menghidupkan rumah-rumahnya, yaitu membaca Al-Quran. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Adibu auladakum ala salasin hisolin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Quran." Yang pertama apa? Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, yaitu cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk cinta kepada Nabi. Kenapa? Karena jauh-jauh berangkat dari mana Pak Abah Saiful? Pangandaran. Di sininya Koncara. Jauh dari Koncara datang ke sini.
Sudah jauh-jauh hari menjadwalkan waktu untuk ngaji duduk di sini. Tanggal 8 hari Ahad 2026 Februari. Masya Allah. Allah mudahkan kita semua. Amin. Menuntut ilmu. Maka kita tidak terasa duduk di majelis ini adalah kita duduk di taman-taman surga. Qala majalisul ilmi. Campur aduk meh kos es campur. Lamun teu kieu moal rame. Rame tek. Alhamdulillah. Maka yang keempat ini, kita masuk di bulan Sya'ban, kita pertahankan yang biasanya kita ini cinta terus kepada Nabi, menghidupkan sunnahnya. Kepada istri pun memanggil, ya Humaira, ya sayangku, gitu ke Kirang Barat ya poema. Gara-gara aya masalah teu bisa ngasupkeun. Teu bisa ngasupkeun benang kana jarum, eta masalah. Nya Pak, dicarekan tuh, dicarekan supaya tidak masalah. Maka teruslah kita ini mencontoh apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya. Baik bapak ataupun ibu, kita taat kepada Allah dan Rasulnya itu seperti apa? Ya, menunaikan hak-haknya. Istri harus selalu menunaikan haknya, yaitu berbakti kepada suami. Urang belaan Pak ya, harus berbakti karena tanggung jawabnya sudah dipindahkan dari orang tuanya ke bapak suami. Maka bapak harus tanggung jawab. Benar Bu, benar. Tanggung jawab. Dan ibu pun jangan sampai lupa terus berbakti kepada suami. Jadi bukan setiap hal punya masalah menghalangi kehidupan kita, enggak. Itu bahkan memupuk keimanan kita, menguatkan keislaman kita, ihsan kita untuk terus berjalan di muka bumi ini sampai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Sya'ban ini banyak berkah, kita masih sehat walafiat. Doanya sudah jelas tadi kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna. Maka bulan Rajab itu adalah bulan Allah. Kemarin kita tanam amalan-amalan, sibuk semua. Sibuk apa? Memperingati apa? Isra dan Mi'raj. Ai Isra teh naon, Abah? Isra itu adalah perjalanan hidup. Saya kiaskan, kita kaitkan kepada materi kita. Perjalanan hidup, padahal itu adalah perjalanannya Rasulullah SAW untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Tentang sholat. Nabi diberikan perintah sholat itu 50 waktu. Sebagian riwayat menjelaskan seperti itu. Maka Nabi Musa alaihissalam menanyakan kepada Nabi, ya Nabi Allah, tadi tentang apa engkau berdiskusi dengan Allah tentang sholat, ya Nabi Musa? Emang sholatnya berapa waktu? Yang tadinya 50 waktu menjadi 45. Maka Nabi Musa alaihissalam merespon, apakah kuat umatmu 45 waktu? Naik lagi sana. Kata Nabi Musa ke Nabi Muhammad SAW. Era. Muka saya seperti apa nanti? Emang kayak gedek gitu. Harus nego lagi. Ini sudah diberikan keringanan oleh Allah. Udah nanti pokoknya nggak kuat umatmu. Maka Nabiullah Muhammad SAW, beliau pergi lagi ke Sidratul Muntaha sana.
Maka diisrokan dan dimirajkan secepat kilat. Secepat kilat. Kita mah sholatnya cepat. Seperti kereta cepat. Coba kita lihat kalau tarawih. Hari pertama penuh. Hari kedua penuh. 1 minggu kemudian. Sisa tinggal imam. Tinggal imamnya aja. Yang makmum aki-aki lagi. Allah. Itulah luar biasa. Perjalanan kita ini adalah membentuk kepemimpinan yang luar biasa. Yang harus kokoh dengan akidah kita. Dengan tauhid kita. Yaitu yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya? Caranya yaitu memperbanyak La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Itu diantara terapi kita, Pak. Di antara terapi kita harus memperbanyak aksiru min qawli la ilaha illallah. Maka penyakit-penyakit hati itu akan Allah sembuhkan. Di antara penyakit hati apa? Yaitu sombong, ria, dengki, hasad, dan lain sebagainya. Supaya disembuhkan oleh Allah, harus terus kita ini yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kalau sholat suka dikir tidak? Dikirnya seperti apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, disempurnakan dengan kalimat tauhid, tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Jadi itu diantara kita membentuk kepemimpinan di dalam rumah, yaitu bapak-bapak itu harus memperbanyak kalimat tauhid supaya kokoh. Kalau tidak kokoh, maka tadi rapuh. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW." Yang pertama yaitu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, rukun iman ada berapa, Pak? 5 apa 6? Rukun Islam. Yang pertama syahadat tadi. Yang kedua sholat. Wa iqamis sholah, yaitu mendirikan sholat. Setiap kita punya masalah, sholat 2 rakaat, ambil air wudhu, bukan ambek-ambekan, mual kelar. Dugi ke kiamat, sampai ke kiamat pun kalau masalah kita tidak sikapi dengan baik, maka tidak akan selesai. Karena dunia ini tempat masalah, tempat ujian. Yang pertama kali adalah kita ambil air wudhu. Insya Allah disiram dengan air wudhu akan tenang kehidupan kita. Sakinah, jiwanya tenang. Mawaddah itu selalu meliputi kebaikan-kebaikan. Selalu meliputi kebaikan-kebaikan. Nilai positif. Ini mah yang dilihat kelemahan aja. Padahal sudah maksimal si bapak itu memenuhi apa? Kewajiban. Asa dipangbelaan bu tuh si bapak. Ini gantian. Padahal mah masih sama-sama 55%. Jadi 50-50. Disitulah kehidupan kita ini di dalam rumah tangga harus sayang. Otomatis akan saling menyempurnakan. Tidak ada yang namanya saling melihat kelemahan. Tidak ada yang namanya saling melihat kekurangan. Jadi sama-sama saling melengkapi. Ada abah, ada umi. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu gitu. Alhamdulillah. Yang ketiga adalah
wa iqamus shalah wa itaiz zakat. Membayar zakat. Zakat itu ternyata bukan hanya zakat fitrah saja. Ini yang pengusaha-pengusaha harus ada zakat malnya. Setiap tahun 10%. Kita ini gimana? Melangkahkan kaki kita aja udah termasuk kita ini menunaikan rukun Islam yang nomor 3. Yang pertama tadi syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua yaitu mendirikan sholat 5 waktu. Ditambah opak duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya duhur, asar, maghrib heula atuh Pak. Wah si Bapak si Gana cara salat maghrib ya. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh. Jadinya 17. Ternyata pintu surga di dalam kehidupan, di dalam rumah tangga itu dengan kunci 17 Pak. Bukan kunci Inggris. Kunci 17 alias menjaga sholat 5 waktu. Maka insya Allah kita dijadikan calon-calon surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bu, lanjut. Saya jam ya. Biasanya ayah ngejeblag. Jadi kunci 17 menjaga sholat 5 waktu. Jangan gini Pak. Duhur kesiangan. Kesiangan mah subuh. Subuh kesiangan. Duhur di perjalanan. Oh di pekerjaan. Asar di perjalanan. Maghrib kecapean. Isya ketiduran. Ya Allah ya Rabb. Ya kumaha ya Allah. 17. Kunci 17 ini untuk membuka 8 pintu surga. Maka ada sholat 5 waktu ini luar biasa disempurnakan dengan sholat Apa aja itu sholat sunnah? Sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, sholat taubat, sholat awabin, sholat tasbih, sholat witir. Ternyata witir itu bukan dikerjakan hanya di bulan Bu, mau nanya sholat witir tiap hari apa di bulan Ramadan aja Bu? Tiap hari Pak. Ayo Bapak sholat witir tiap Ramadan atau tiap hari Pak? Ternyata sholat sunnah itu menyempurnakan sholat terutama sholat awabin. Ada qobliyah ba'diyah. Supaya apa? Yang kosong-kosong itu kita tambal dengan sholat sunnah. Apalagi yang punya kodoan itu tidak boleh sholat sunnah. Harus mengkodok dulu sampai selesai kodoannya. Baru boleh sholat tidak sah nanti. Ini sebagian riwayat menjelaskan seperti itu. Maka sholat ini sangat penting melalui menitik kehidupan menuju surga. Kita pengen ditandain jadi ahli surga. Sholat tidak. Sok belang maka utamanya adalah sholat. Sholat. Jangan sampai duhur di jalan. Gimana tadi? Duhur di perjalanan, asar di pekerjaan, maghrib kecapean, isya
kasarehan. Subuh kesiangan. Naudzubillah min. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga sholat 5 waktu. Sehingga kita juga termasuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping sholat pun dengan ilmunya. Ilmu belajar, ilmu sholat, ilmu berumah tangga itu ada ilmunya. Yaitu ilmunya yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita ini apa? Harus selalu kita ini ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Hati kita itu harus berpaut kepada Allah, ta'aluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti apa? Kehidupan di dalam rumah tangga kita itu insyaallah sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bu, subuh kesiangan, bahkan sholat nadi dikodok. Insyaallah, naudzubillah min dzalik. Yang keempat adalah rukun Islam, ada 5. Kalau rukun iman ada 6. Rukun Islam ada 5. Yang keempat apa tadi? Wasauma Ramadan. Bu, hoyong puasa bulan Ramadan. Amin. Pak, doakan Pak. Si Bapak osok ngedoakan Ibu. Tanya Bu. Ibu osok ngedoakan Bapak. Alhamdulillah. Osok Pak. Matakna jangan bosan-bosan kita memanggil sayang. Ya Humairo, mun bisa mah Humairo. Sebutkan namanya. Puasa bulan Ramadan ini adalah luar biasa. Jadi puasa yang tidak ada di bulan-bulan lain. Puasa 1 bulan penuh, ya. Pak, osok ngagodin tara. Ke pura-pura nyokot ieu bade naon? Aa cenah. Bade wudu cenah padahal mah godin. Ngaleueut seprit. Yang keempat adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu luar biasa, tidak ada di bulan-bulan lain. 1 bulan full penuh puasa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah. Puasa dari awal sampai akhir, sampai tamat. Jelas sampai akhir. Kalau nggak tamat gimana? Harus tamat ya. Dari awal sampai hari 30 gitu loh. Yang kelima adalah manis tato'a ilaihi sabila. Berangkat haji. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan berangkat haji. Yang sudah haji berkali-kali haji. Dan yang sudah haji, yang belum haji dan umroh, mudah-mudahan minimal berangkat umroh. Hoyong Ibu amalana abi gitu aja. Kurang sasarengan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 3 naik haji. 5 naik haji bila lamun teu kitu moal rame Bu. Bener kan? 5 ka 3 coba. Si Ibu gaduh putrana sabaraha? Poho cenah. 3 ting 5 tah. Matak bantuan Bu sok poho. Insyaallah mudah-mudahan orang doakeun. Dalam surat Al-Hajj ayat berapa ya? Wa azing bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fazin amin. Dalam surat Al-Hajj
Itu kalau insya Allah kita amalkan, itu insya Allah akan ada tanda-tandanya berangkat haji dan umroh. Minimal kita memberangkatkan orang lah, gitu. Supaya kita kecipratan barokahnya orang yang berangkat Mekah Madinah. Ya, amin ya rabbal. Kita doakan semua yang di sini termasuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Berangkat ke tanah suci, ziarah kuburannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafal Bu, hafal? Apa tadi? Surat Al-Hajj. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tuna min kulli fazin amik. Gampang lah ya, nama ayah bah Google. Si Abah ayah, bah Google ayah. Lengkap. Mungkin itu saja.